Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah masih mempertemukan kita di dalam momen yang mulia ini, yaitu di masjid yang merupakan rumahnya Allah di dunia ini, yang mana saat tujuan kita baik, maka Allah akan menilainya sebagai sebuah kebaikan. Saat kita berkumpul di sini untuk belajar ayat-ayat Allah, maka Allah akan turunkan ketenangan, keberkahan, kedamaian kepada kita, dan itulah yang kita harapkan dengan kitanya belajar dan berkumpul di sini. Kemudian salawat beserta salam dan henti-hentinya kita sampaikan serta kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membahas yang berkaitan dengan keutamaan memberikan hutang kepada orang lain, dan insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan ini berkaitan dengan lawan dari orang yang berhutang. Maka ini judulnya menjadi ancaman atau teguran Allah bagi orang-orang yang suka menunda dan tidak mau membayar hutang. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan saat kita melakukan transaksi hutang piutang, maka hendaklah kita catat. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ayat ini begitu panjang, mungkin nanti bisa kita lihat sendiri di rumah, kita baca dan kita pahami. Intinya dalam ayat itu, saat kita berhutang hendaklah kita catat. Kalau perlu kita hadirkan saksi apabila kita melakukan akad hutang piutang. Di dalam pembahasan malam hari ini ada 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, keutamaan orang yang terbebas dari hutang. Di dalam hadis diriwayatkan dari Sauban radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqad ruh al-jasada wa huwa bari'un min thalasin dakhala al-jannata minal kibri wal ghululi wad daini." Kata Rasulullah, barang siapa yang rohnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari 3 hal, yaitu sombong, ghulu atau hianat, dan yang ketiga terbebas dari hutang, maka dia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2412, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Dan Ibnu Majah membawakan hadis ini pada bab peringatan keras mengenai hutang. Di dalam hadis ini Rasulullah membuat 3. Apabila 3 hal ini terbebas dari kita seandainya kita meninggal dunia, maka kita akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang pertama, terbebas dari kesombongan. Yang kedua, terbebas dari khianat. Dan yang ketiga, terbebas dari hutang. Mafhumul mukhalafah, makna yang tersimpan dari permasalahan ini, apabila 3 unsur ini ada di dalam diri kita, maka kita akan Allah masukkan ke dalam
nerakanya. Dan apabila tiga hal ini ada dalam diri kita, terhindar dari diri kita, maka kita akan Allah masukkan ke dalam surga. Yang pertama itu kesombongan. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga seseorang yang mana di dalam hatinya masih ada kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarrah. Istilah kita Indonesianya sebesar biji bayamnya. Qala rajulun, lalu salah seorang di antara sahabat berkata, Innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan. Ada seseorang ya Rasulullah, apakah dia termasuk sombongnya? Dia tuh suka berpakaian yang indah, yang bagusnya. Wa na'luhu hasanatan. Kemudian juga dia suka memakai sandal atau sepatu yang indahnya. Apakah itu termasuk sombong wahai Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah mengatakan, Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah dan menyukai keindahan. Maka dalam hal ini berpakaian yang bagus, memakai sandal yang bagus itu bukan bagian dari kesombongan. Karena Allah sendiri indah, Maha Indah dan menyukai kepada keindahan. Dalam hal ini jugalah kita dianjurkan apabila kita pergi ke masjid untuk beribadah, agar kita memakai pakaian yang bagus dan indah. Lalu Rasulullah mengatakan, Al-kibiru batarul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan kesombongan itu adalah batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Yang dikatakan kesombongan itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi dalam hadis ini tidak akan masuk surga apabila masih ada kesombongan dalam diri seseorang walaupun hanya sebesar biji zarrahnya. Dan hal ini juga yang dipertegas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayukhraju minan narinya, akan dikeluarkan dari nerakanya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal imannya, akan dikeluarkan dari neraka yang mana seseorang masih mempunyai keimanan di dalam dirinya walaupun hanya sebesar biji zarrah. Jadi makanya dalam hal ini hati-hati kita, bahwasanya kesombongan itu menyebabkan orang itu tidak akan bisa masuk ke dalam surganya. Dan yang kedua dari hadis tadi adalah al-khianat. Orang yang khianat tidak akan masuk ke dalam surga. Sehingga dalam hadis tadi kata Rasulullah, apabila sifat khianat tidak ada pada dalam diri seseorang, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. An Anas bin Malik qala, diceritakan dari Anas bin Malik bahwasanya beliau berkata, ma khatabana Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di depan kaminya, illa qala, kecuali Rasulullah itu berkata, la imana liman la amanata lahnya. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanahnya. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak mempunyai sifat amanah. Wala dina liman la ahda lahunya. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Itu makanya ciri-ciri orang munafik itu apa kata Rasulullah? Idza atumina khonanya. Apabila dia diberikan amanah, dia akan berkhianatnya. Wa idza wa'ada khalafanya. Dan saat dia berjanji, dia akan memungkiri janjinya. Orang-orang munafik itu kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, fi asfali minan narnya. Orang-orang munafik itu akan diletakkan di kerak neraka jahanamnya.
Dan yang ketiga, terbebas dari hutang. Apabila kita terbebas dari hutang, maka kita akan Allah masukkan ke dalam surganya. Poin yang kedua, mati dalam keadaan masih membawa hutang, kebaikannya sebagai ganti bagi orang yang dia berhutang kepada orang lain nanti di akhirat. Ari bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibnu Umar. Dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi, laisa thamma dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirhamnya, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti, karena di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Hadis riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itulah keadaan orang yang mati masih mempunyai hutang. Maka nanti akan dibayarnya hutangnya di akhirat itu dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya di dunia. Akhirnya pahalanya nanti akan disetor kepada orang yang pernah dia berhutang kepada orang lain. Maka dalam hal ini, apabila kita tidak begitu mendesak untuk berhutang, maka lebih baik kita hindari berhutang ini. Kemudian yang ketiga, urusan orang yang berhutang masih menggantung. Urusan orang yang berhutang masih menggantung. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nafsul mu'min mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Jadi jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan Imam Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Makna menggantung di sini, kata Al-Iraqi, urusannya masih tergantung, tidak ada hukuman baginya, yaitu tidak bisa ditentukan apakah dia selamat ataukah binasa. Jadi urusannya nanti di akhirat akan tertunda, hisabnya nanti akan tertunda sampai dibayarnya hutangnya, sampai dilihat bahwa hutangnya tersebut lunas atau tidak. Dijelaskan dalam kitab Tuhfatul Ahwazi jilid 3 halaman 142. Maka dalam hal inilah ulama mengelompokkan apabila seseorang meninggal dunia, maka ada 3 hal yang disegerakan sebelum hartanya itu dibagi kepada ahli warisnya. Yang pertama, harta itu dipakai untuk menyelenggarakan jenazahnya. Bisa jadi untuk membeli tanah tempat dia dikuburkan, atau untuk membeli kain kafannya, atau untuk membeli sabun dan sebagainya, atau bisa jadi untuk upah orang yang meninggal di kuburnya. Itu yang pertama dipakai untuk harta yang ditinggalkan oleh si mayat. Yang kedua, membayar hutangnya. Jadi apabila seseorang meninggal dunia, yang disegerakan adalah membayar hutangnya. Karena apabila hutangnya tidak dibayar, maka urusannya nanti tidak akan selesai. Nafsul mu'minu mu'allakun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih tergantung dengan hutangnya sampai dia melunasinya. Makanya ahli waris itu harus menyegerakan
hutang dari orang yang meninggal dunia ini. Kemudian yang ketiga yang disegerakan dari harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia adalah membayar wasiat apabila dia berwasiat. Jadi kita segerakan membayar wasiat apabila dia berwasiat. Kemudian yang keempat, orang yang berniat tidak mau melunasi hutang akan dihukumi sebagai pencuri. Orang yang berniat tidak mau melunasi hutang akan dihukumi sebagai pencuri. Banyak di antara kaum muslimin saat mereka dililit hutang, justru mereka lari, pindah rumah karena takut dikejar oleh rentenir. Yang seperti ini merupakan hal yang tercela. Karena sejatinya saat dia lari di dunia, di akhirat juga nanti dia tidak akan selamat. Di dunia dia disebut sebagai pencuri, di akhirat juga disebut sebagai pencuri. Mungkin anggapan dia selamat di dunia, tapi di akhirat nanti dia akan dijuluki juga sebagai pencuri. An Su'aib al-Khair, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin yudayyinu dainan, siapa saja yang meminjam hutang wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu, dan dia punya tekad tidak ingin membayar hutangnya, iyyahu laki Allah sariqannya, maka orang yang seperti ini, kata Rasulullah, saat ketemu dengan Allah nanti maka dia akan dipanggil sebagai pencuri. Saat ketemu dengan Allah nanti akan dipanggil sebagai pencuri. Maka hati-hati kita saat kita mempunyai hutang, maka hendaklah kita berniat untuk membayarnya. Walaupun qadarullah mungkin kita tidak sanggup membayarnya, tapi jangan sampai kita berniat tidak ingin membayarnya. Imam Ibnu Majah juga membawakan riwayat yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu itslafaha atslafahu Allah. Barang siapa yang mengambil harta manusia dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 18 dan Ibnu Majah nomor 2411. Kata Imam Ibnu Majah dalam hal ini, di antara maksud hadis ini adalah barang siapa yang mengambil harta manusia melalui jalan hutang, lalu dia berniat tidak ingin mengembalikan hutang tersebut, maka Allah pun akan menghancurkannya. Maka dalam hal ini kita berlindung kepada Allah dari niat meminjam harta atau uang orang lain dengan niat kita tidak ingin mengembalikannya, karena Allah pun akan menghancurkan kita. Maka kita tidak akan selamat. Kemanapun kita akan terasa was-was, rasa-rasa ada yang mengejar. Mungkin kita pernah merasakan hal ini, walaupun hutang itu sedikit. Bahkan mungkin saat dia lewat kita cari jalan lain karena takut, karena niat kita sudah salah dari awal. Kemudian yang kelima, masih ada hutang enggan disolati. Apabila orang masih punya hutang, maka enggan disolati. Sebagaimana Rasulullah SAW juga saat ada jenazah, Rasulullah bertanya apakah dia punya hutang atau tidaknya. An Salamah ibnul Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Salamah ibnul Aqwa mengatakan, kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Idz utiya bi janazatin, maka didatangkanlah sebuah jenazah, seorang jenazah. Faqalu, lalu orang yang mengangkat jenazah itu mengatakan, "Sholli 'alaiha." Salatkanlah bagi jenazah ini. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, "Hal 'alaihi dainun?" Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Kata Rasulullah. Qalu, lalu orang yang mengangkat jenazah ini mengatakan, "La," dia tidak punya hutangnya. Qalanya, lalu Rasulullah berkata, "Fahal taraka syai'annya?" Apakah jenazah ini meninggalkan sesuatunya? Qalu, "La," dia tidak meninggalkan sesuatu apapunnya. Fasalla alaihi, maka Rasulullah pun menyolatkan jenazah ini. Tsumma utiya bi janazatin ukhranya, kemudian datang lagi jenazah yang kedua, masih dalam kasus yang sama. Saat kami duduk-duduk, kata Salamah ibnul Aqwa, datang lagi jenazah yang kedua. Faqalu, lalu mereka yang membawa jenazah ini pun mengatakan, "Ya Rasulullahnya, wahai Rasulullahnya, sholli 'alaihanya, salatkanlah jenazah ini." Kata mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu Rasulullah pun bertanya, "Hal 'alaihi dainunnya?" Apakah jenazah ini mempunyai hutangnya? Kila, lalu ada yang mengatakan, "Na'amnya, dia mempunyai hutangnya." Qala, "Fal taraka syai'annya?" Apakah mayat ini meninggalkan sesuatunya? Qalu, "Salasata dananirnya." Ya wahai Rasulullah, dia meninggalkan 3 dinarnya. Fasalla 'alaiha, kemudian Rasulullah pun menyalatkan jenazah ininya. Tsumma utiya bitsalisah, kemudian didatangkan lagi jenazah yang ketiga. Yang pertama tadi jenazahnya tidak punya hutang sama sekali dan tidak meninggalkan sesuatu apapun dari harta waris. Yang kedua, dia mempunyai hutang tapi dia mempunyai harta warisan 3 dinar. Dan yang ketiga ini, faqalu, orang yang mengangkat jenazah ini mengatakan, "Sholli 'alaiha, salatkanlah dia wahai Rasulullahnya." Qalanya, lalu Rasulullah menjawab, "Hal taraka syai'annya?" Apakah dia meninggalkan sesuatunya? Qalu, lalu mereka mengatakan, "La," dia tidak meninggalkan sesuatu apapunnya. Fahal 'alaihi dainunnya? Akan tetapi apakah dia mempunyai hutangnya? Qalu, salasatu dananirnya. Orang yang mengangkat jenazah ini mengatakan dia mempunyai hutang 3 dinarnya. Qala, lalu Rasulullah mengatakan, "Shollu ala sahibikum." Salatkanlah saudara kalian ini. Jadi Rasulullah tidak mau menyalahkan orang ini karena mempunyai hutang 3 dinarnya. Qala Abu Qatadah, "Sholli alaihi ya Rasulullahnya." Yang meriwayatkan hadis ini Abu Qatadah mengatakan, "Sholli alaihi ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, salatkanlah dia, katanya. "Alayya dainuhunya," saya akan menanggung hutangnya. Fa shalla alaihi, kemudian Rasulullah pun menyalatkan orang ini. Awalnya Rasulullah tidak mau menyalatkannya karena mempunyai hutang 3 dinar. Tapi saat salah seorang sahabat yaitu Abu Qatadah menanggung hutangnya, maka Rasulullah pun menyolatkan orang ini. Kemudian tadi saya cari-cari di Google, saya temukan keutamaan surat Al-Ikhlas. Kemudian saya cari hadis ini apakah ada di Kutubus Tis'ah atau tidaknya. Ternyata tidak saya temukannya. Ini sengaja saya bacakan di sini supaya kita hati-hati. Dikatakan di dalam hadis ini, wa hukiya anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana jalisan ala babil Madinatinya. Diceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di pintu kota Madinah. Idz marrat janazatan rajulun, maka lewatlah jenazah seseorang.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal alaihi dainunnya, apakah jenazah ini mempunyai hutangnya? Faqalu, maka mereka pun mengatakan, alaihi dainun arba'atu darahim, jenazah ini mempunyai hutang 4 dirhamnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sallu alaihinya, salatkanlah jenazah ininya. Fa inni la usolli ala man kana alaihi dainun arba'atu darahimin famata walam yuaddiyahanya. Sesungguhnya saya tidak akan menyolatkan orang yang berhutang 4 dirhamnya, maka solatkanlah dianya, karena saya tidak akan menyolatkan orang yang meninggal dunia apabila dia mempunyai hutang 4 dinarnya. Saya cari-cari di kutubut tis'ah tadi, kok ketemu. Kemudian panazala Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian malaikat Jibril datang. Di sini nih titik permasalahannya nih. Maka datanglah Jibril alaihi salatu wassalam menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Muhammadnya, wahai Muhammadnya, inna Allah azza wa jalla yaqra'uka assalam. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menitipkan salam untukmu nya. Wa yaqulnya, bu'ithu Jibril bi surati adamiyyi wa ada dainuhunya. Aku mengutus Jibril dengan menjelma seorang manusia dan membayarkan hutang mayat itu. Kum fasolli fa innahu makfurunnya. Berdirilah engkau wahai Muhammadnya, solatkan orang ini, sesungguhnya orang ini sudah saya maafkannya. Wa yaqulnya, lalu berkata, man shalla ala janazatihi ghafarallahu lahunya. Lalu Rasulullah mengatakan lagi, siapa yang mensolati jenazah ini, maka Allah akan mengampuni dirinya. Jadi titik terangnya di sini, permasalahan di sini tadi apa? Malaikat Jibril, Allah sengaja Allah utus dia untuk mengasih tahu bahwasanya Muhammad itu, bahwa mayat itu sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Lalu Rasulullah mengatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya akhi, ya Jibrailnya, hai saudaraku Jibril, min aina lahu hazil karomahnya, dari mana jenazah ini mendapatkan karomah ini, dari mana dia mendapatkan keutamaan ini. Dia meninggal dunia lalu kamu yang membayarkan hutangnya, kok bisa gitu kan? Kemudian apa katanya? Faqala li qiraatihi kulla yaumin mi'atu marrati surati qul huwallahu ahad. Karena dulu jenazah ini membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 100 kali. Karena keutamaan membaca surat Al-Ikhlas dibaca setiap hari 100 kali. Li'anna fiha bayanun sifatullah ta'ala. Alasannya juga dijelaskan dalam hadis ini, karena di dalam Qul huwallahu ahad itu adalah terdapat sifatnya Allah. Wasana'u alaih, tentang puji-pujian kepada Allah. Qala man qara'ahanya, maka malaikat Jibril mengatakan, siapa yang bacanya fi jami'i umrihi, di dalam umurnya, maratan wahidatan la yakhruju min dunya hatta yara makanahu fil jannahnya, tidaklah orang itu meninggal dunia atau dikeluarkan dari dunia ininya, sedangkan dia membaca surat Al-Ikhlas ini sekali sajanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam, maka dia akan bisa melihat surganya. Ini kan agak aneh jadinya nih. Jadi dia tidak dikeluarkan dari surga kecuali dia akan bisa melihat surga nanti. Dia tidak dikeluarkan dari dunia kecuali dia akan melihat surganya. Ada agak anehnya. Khususan kemudian jelaskan lagi di sini, man qara'aha fi sholawatil khamsi, siapa yang membacanya dalam salat 5 waktu, fi kulli yaumin, dibacanya setiap hari, kada marratin,
sebanyak ininya, tushfa'u lahu yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat, wali jami'i aqrabaihi, dan akan mendapatkan syafaat juga bagi kerabat-kerabatnya, mimman qad istaujabat alaihin narnya, bagi orang-orang yang sebenarnya sudah Allah vonis dia masuk ke dalam nerakanya. Ini referensinya Uspuriyah halaman 33 Darul Kutub Al-Islamiyahnya. Itu referensinya buatnya. Saya cari di dalam kitab-kitab gak ketemu. Jadi ini tidak jelas ini. Tidak jelas. Maka hati-hati kita cukupkan diri kita pada perkara yang sudah sahih hadisnya. Perkara yang sahih saja apabila kita amalkan itu sudah cukup. Mungkin udah capek kita buatnya. Gak perlu kita tambah-tambah untuk memotivasi orang. Cukup kita motivasi orang dengan hal-hal yang jelas. Karena khawatir kita nanti berdusta atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutannya dalam permasalahan ini yang keenam, dosa hutang tidak akan terampuni walaupun mati syahid. Kita ketahui mati syahid itu keutamaan sangat besar. Apabila orang mati syahid tidak ada balasannya kecuali surga. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dzambin." Orang yang mati syahid itu akan diampuni semua dosanya, illa dain, kecuali hutangnya. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutangnya. Dan ada satu lagi, kecuali kesyirikan. Kesyirikan tidak juga diampuni. Karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'nya. Allah tidak akan mengampuni dosa orang melakukan kesyirikan. Dan Allah akan mengampuni selain dosa kesyirikan bagi yang dikehendakinya. Cara Allah berkehendak kita harus bertobat, beramal soleh, maka Allah akan mengampuni dosa kitanya. Di dalam hadis ini, yughfaru lisyahidi kullu dzambinnya, akan diampuni semua dosa-dosa orang yang mati syahidnya, illa dain, kecuali hutangnya. Oleh karena itu hendaklah seseorang berpikir saat dia hendak berhutang, kira-kira mampu nggak dia akan membayar hutangnya. Karena harus hati-hati kita dalam perkara hutang. Perkara hutang ini harus hati-hati kita. Itu maka dijelaskan ulama dalam kitab-kitab al-farqu baina haqqillahi wa haqqil ibadnya. Antara perbedaan antara hak Allah dan hak makhluk, manusia sama manusia, atau bisa jadi manusia dengan binatang, ada perbedaannya. Hakullahil karimi mabniun alal musamahahnya. Hak Allah itu dibangun di atas kemaafan, di atas kasih sayangnya Allah. Allah itu Maha Pengampun. Walaupun dosa kita begitu banyaknya, karena kita bertobat, semua Allah hapus. Karena Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun. Bi khilafil adamiyyi, adapun sebaliknya, hak yang berkaitan dengan manusia, mabaniun alal musyahahah, dia dibangun di atas kekikiran, kepelitan, sengketa. Selagi masih ada haknya, oh ya, maaf, mana punya sayanya, mana bagian sayanya, mana pembagian untuk sayanya, mana hutang sayanya. Semua orang akan menuntut haknya. Sedangkan di dunia orang saling menuntut, apalagi di akhirat kelak nanti. Hak Allah dibangun di atas ampunan, dan hak manusia dibangun di atas sengketa, saling menuntut, dibangun di atas kekikian, kekikiran. Setiap orang nanti akan menuntut haknya masing-masingnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Biqalbin salim. Pada hari di mana harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna lagi, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, terbebas dari hutang-hutang, terbebas dari kezoliman. Hutang itu bagian dari
kezaliman juga. Az-zulmu zulumatin yaumil qiyamahnya. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat kelaknya. Kita sengaja tidak membayar hutang, nanti akan dituntut di akhirat. Itu maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Wahai sahabatkunya, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrutnya? Qalu, para sahabat mengatakan, "Al-muflisu lananya." Orang yang bangkrut menurut kami adalah man la dirhamun lahu wala mata'nya. Orang yang tidak mempunyai dirham dan juga tidak mempunyai harta. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, innal muflisa min ummati man yati yaumil qiyamahnya. Sesungguhnya orang-orang yang bangkrut dari golongan umatku nanti, kata Rasulullah, man yati yaumil qiyamahnya, yaitu orang nanti yang datang pada hari kiamat bi sholatin wa siyamin wa zakatinnya. Orang datang dengan puasa solatnya, mungkin puasanya Masya Allah banyaknya, zakatnya Masya Allah, puasanya gak bisa disainginya. Wa ya'ti qad syatama hadanya, tapi di sisi lain dia telah mengherdik atau mencaci maki orang. Dia mencaci maki orang ininya. Wa qadhafa hadanya, dan dia telah memfitnah orang ininya. Wa akala mala hadanya, dan dia telah memakan harta orang ininya, sejadi mencuri atau merampas yang lainnya. Wa safaka dama hadanya, dan dia telah membunuh atau menumpahkan darah orang ininya. Wa daraba hadanya, dan dia juga pernah memukul orang ininya. Fa yu'ta hada min hasanatihi wa hakadha min hasanatihi. Maka orang yang tadi yang pernah dihinanya, maka akan diambil kebaikannya, akan diberikan kepada orang yang pernah dihinanya. Orang yang pernah difitnahnya, akan diambil kebaikan dari dirinya, akan diberikan kepada orang yang pernah difitnahnya. Orang yang pernah ditumpahkan darah dengan tangannya, akan diambil kebaikan dari dirinya, akan diberikan kepada orang yang pernah ditumpahkan darah oleh tangannya. Kemudian akan diambil pahalanya dan akan diberikan kepada orang yang pernah dipukulnya. Itulah orang-orang yang bangkrut di akhirat nanti. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khotoyahum. Apabila kebaikannya sudah habis, sedangkan kezalimannya kepada orang lain masih banyak, maka kejelekan orang lain nanti akan diambil dan akan diberikan kepada dirinya. Faturiha alaihi thumma turiha finnar. Semua kejelekan orang itu akan diberikan kepadanya, kemudian dia akan dicampakkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillah, kita berlindung dari orang yang seperti ini. Kemudian yang ketujuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berlindung dari berhutang ketika sholat. Karena perkara hutang ini perkara yang sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah sendiri berlindung dari hutang ini. Direkan dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, kana yad'u fi sholati yaqulnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya dan mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutangnya. Kemudian doa lain juga yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesusahan, wal hazani, dari kesedihan, wa a'udzubika minal ajzi, aku berlindung kepadamu dari
kelemahan, wal kasali, dari rasa malas, wa a'udzu bika minal jubni, dan aku berlindung juga kepadamu dari bakhil, dari pengecut, al jubni pengecut, wal bukhli, dan berlindung kepadamu dari sifat kikir, wa a'udzu bika min ghalabatid daini, dan aku berlindung kepadamu dari banyaknya hutangnya, wa qarhir rijal, dan aku berlindung kepadamu dari tuntutan orang karena banyaknya hutang. Kita berlindung kepada Allah dari banyaknya hutangnya. Kemudian yang kedelapan, berbahagialah orang yang berniat melunasi hutangnya. Berbahagialah orang yang berniat melunasi hutangnya. Diriwayatkan dari Ibnu Majah dalam sunannya, dia membawakan dalam bab siapa saja yang memiliki hutang dan dia berniat melunasinya. Dan lalu beliau membawakan hadis dari Ummul Mukminin Maimunah, kanat tadanu dainan faqala laha ba'du ahliha la taf'ali wa ankara dhalika 'alaiha qalat bala inni sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa khalilinya. Dulu Maimunah ingin berhutang, lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, jangan kamu lakukan itu. Sebagian kerabatnya ini mengingkarinya perbuatan Maimunah tersebutnya. Jadi dalam kisah ini Maimunah ingin berhutangnya tapi para sahabatnya, para kerabatnya melarang Maimunah agar jangan berhutangnya. Inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khalili, sambil mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekasihku mengatakannya, ma min muslimin yaddanu dainan ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunyanya. Jika seorang muslim memiliki hutang dan Allah mengetahui bahwa dia berniat ingin melunasi hutang tersebut, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunianya. Itulah saat kita berniat agar melunasi hutang kitanya, maka Allah pun akan membantu kita agar Allah memudahkan agar kita melunasi hutang kita. Dan begitu juga sebaliknya. Dijelaskan dalam hadis yang kita bacakan sebelumnya, saat kita niatkan kita tidak mau membayar hutang, atau yang sengaja kita berhutang tapi tidak mau membayarnya, maka Allah pun akan memberikan kecelakaan, kesusahan bagi diri kita, baik di dunia pun maupun di akhirat kelak nanti. Di dalam hadis lain ada Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ma'daini hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fi ma yakrahullahnya. Allah akan bersama memberikan pertolongan pada orang yang berhutang, yang ingin melunasi hutangnya sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lalu pertanyaannya, kita lihat kaum muslimin pada saat sekarang ini, mereka bermudah-mudah berhutang kepada tempat yang ada unsur ribanya. Kira-kira mau enggak Allah membantu kita? Sedangkan dalam hadis ini Allah itu akan membantu orang yang berhutang itu saat dia berhutang, yang mana dia berhutang itu bukan terhadap yang Allah benci di dalamnya. Adapun perkara riba itu perkara yang Allah murka, bukan sekadar benci lagi. Maka wajar orang yang melakukan hutang piutang atau transaksi dengan riba, hidupnya akan semakin sengsara. Akhirnya akan semakin sengsara. Karena Allah sudah mengatakan wa halallahu al-bai'anya wa harrama ribanya. Sesungguhnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ribanya. Maka hendaklah bagi saudara-saudara kita yang sudah terlanjur berhutang dengan menggunakan riba, hendaklah dia bertobat sesegera mungkin. Apabila niatnya bertobat,
maka insya Allah Allah akan membantunya untuk melunasi hutang-hutangnya. Adapun seandainya dia tidak mau bertobat dari transaksi riba ini, maka jangan salahkan, Allah akan membinasakannya. Bahkan Allah akan mengajak perang terhadap orang yang melakukan transaksi riba ini. Tengoklah surah Al-Baqarah ayat 279. Fa in lam taf'alu fa'adhinu biharbillahi wa rasulihnya. Apabila mereka tidak meninggalkan perkara riba itunya, maka Allah pun akan mengajak perang terhadap mereka. Itulah ancaman Allah terhadap orang-orang yang melakukan transaksi ribanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita, terutama saya menyampaikan. Banyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.